إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأزواجه وذريته ولمن تبع عليه خصوصا لرقط بالعلوم أبي حامد محمد بن محمد الغزالي قطب المقام الشيخ عبد القادر الجيلاني قطب الحل محمد بن عبد الكريم السمن المداني بن عطاء الله الاسكندري محي الدين بن العربي جنيد بغدادي حسن البصري والمهاجر إلى أحمد بن عيسى الفقيه مقدم محمد بن علي بعلوي وإلى روح إمام النووي بنتني عالم العلامة العربي إلى مولانا الشيخ محمد أرشاد بن عبد الله البنجاري وإلى روح أستاذنا ونربي روحنا العالم العلامة العربي إلى أبو محمد أمين بدن وإلى أرواح مشايخنا والينا وذوي الحقوق علينا بأن الله الكريم غشاهم بالرحمة والمغفرة يعيد علينا وذريتنا من بركتهم وأنوارهم وعلومهم ونفحتهم وخصوصياتهم وأمدادهم وكرم بالدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حسبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم على من وبسلف الصالح وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت أن أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى تنوعت ajnasul a'mal ditanawu'i waridatil ahwal. Kita ulangi, berbagai-bagai jenis amalan karena berbagai-bagai ahwal yang mendatang. Warid ialah barang yang didatangkan Allah atas hati manusia daripada perkenalan kepadanya dan rahasia yang mewajibkan sifat-sifat kepujiannya. Setengahnya mewajibkan takut, mewajibkan cinta dan sebagainya dengan sebab bermacam-macam ahwal yang didatangkan Tuhan kepada seorang hamba. Bersalah-salahan pula kecenderungan hatinya kepada amal zahir. Ringkasnya, kehendak kita seperti mana selera lain-lain. Ada nang katuju gangan sup, ada nang katuju soto, ada nang katuju rawan. Kayak itu juga cenderung hati kita nih ketuju beramal. Lain-lain hendaknya beramal tuh, kemauannya beramal tuh, pokoknya seluruhnya ibadah. Di antaranya ada yang ingin membanyakan bersembahyang. Sudah kita bicarakan sembahyang sunat. Bila sembahyang sunat tentram hatinya, setuju mengerjakan. Bila puasa, nah ada katujunya puasa sunat. Ada juga berkorban, mengorbankan harta, babari orang katuju. Tapi bila sembahyang sunat kulir. Ada juga cenderung hati itu lain-lain, nang dikeinginnya tuh lain-lain. Jadi nang mana hati kita ketuju jasidin, itulah nang itu guli. Ada yang banyak berpuasa. Ingat orang bahari 3 bulan berturut-turut sudah kita bicarakan. Kita ini tidak dapat mencontoh seperti orang dahulu. 3 bulan berturut-turut puasa, mulai Rajab, Sya'ban, Ramadan. Kita nah kadang-kadang sebulan puasa itu aja banyak ada wajib, udah mau mengerja kulir enggak. Sudah kita bicarakan. Ada yang banyak membaca Quran. Kita lihat di Makkah amalannya bilang baca Quran aja. Hampir sudah kamat, datang terlambat sembahyang tetel masjid, hampir kamat 5 menit lagi kamat, ambilnya Quran bacanya. Karena apa? Hobi. Bagus saja nang apa keamalan-amalan apa asal nang setuju lawan hati keinginan kita kerja. Nang sakit nintu kada nak beramal.
Jadi oleh karena itu jangan kita bakuya-kuyaan, caci maki, sambat-sambatan. Wah, jarang itu bilang salawat aja dibaca ke situ kemari. Maulid Quran kali kita baca. Ada inya kada katuju mau baca Quran. Silahkan baca maulid. Silahkan baca Quran. Pokoknya hidup nih beramal. Jangan caci maki. Ada yang setuju banyak membaca Quran, itu Abu Bakar As-Siddiq. Sudah kita katakan 2 rakaat aja berdiri malam sembahyang tahajud sudah sahatam Al-Quran, 2 rakaat aja. Jadi kalau kita membaca biografi dan riwayat hidup, tarikh, sejarah, apalagi riwayat hidup orang-orang bahari, manakib orang bahari, kita melatih diri kita tawadhu. Kayak itulah, begitulah orang-orang dahulu beramal. Sudah kita bicarakan. Ada di antara mereka memperbanyak membaca salawat sampai 12.000 sehari salawat, sampai kada terhitung lagi. Dalail itu kada bahizib lagi. Ada kita bahizib loh, bilanya senayan, bila salasa, bilanya arba, bilanya Kamis. Ada orang ini kada begitunya membaca terus. Ada yang mengamaliakan sahataman sehari. Bila membaca itu tentramnya karena sudah hobinya. Dan lainnya, macam-macam ibadah, tasbih, zikir, macam-macam. Maka hendaklah tiap-tiap salik, orang yang menjalani jalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lewat amal, itu mengamalkan apa yang lebih dikeingininya, apa yang lebih diingininya, disetujuinya, dan yang condong oleh hatinya. Tidak ia mengamalkan dengan tuntutan warid orang lain, dan jangan pula ia membantah orang lain yang tidak mengamalkan warid yang ada padanya. Dengan catatan beramal itu apa yang disetujui dalam hatinya laksanakan. Jangan jasidin mencaci maki orang yang beramal amalan lain pada seorang. Berbeda dengan adab ulama tasawuf. Ulun dipadahi oleh guru. Ujar sidin bila bakraikem datang lawan orang-orang soleh, orang-orang wali, minta amalan. Biar amalan itu dibarisin kul huwallah, tapi itu resep sidin, maka itulah afdal lawan kita. Inya nang penting itu resep dokter. Sin mencontohkan bila orang wali itu memberi amalan ini kamu diamalkan, itu berarti kita sudah mendapat resep dokter. Bahwa nang patut kita amalkan ini, itu lawan keadaan diri kita dan makam kita, ini tuh nang patut diamalkan. Lain pulang sini nasihati ulun. Bila ulama tasawuf itu memberikan amalan lawan kita, walaupun amalan itu sudah kita kerjakan dan biasa-biasa aja, ambil itu. Karena itu nang cocok pamakan lawan nafsu kita, pamakan cocok lawan adan diri kita. Sini mencontohkan hebatnya resep dokter. Kita kadang-kadang kada sesuai dengan tuntutan penyakit dengan obat. Maka dokter spesialis ini hebat memberikan resep sesuai dengan keadaan orang itu. Nah, kayak itulah isidin. Itu misalnya ulama tasawuf itu dokter spesialis yang siap memberikan resep amalan apa yang patut kita kerjakan. Bila sidin memberikan amalan misalnya baca wirdul latif lah kita amalkan. Nang lain tambahan aja. Baik, habis sudah. Itu ucapan Ibnu Athaillah, tanawwa'at ajnasul a'mal litanawwu'i waridatil ahwal. Berikutnya, al-a'malu suratun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Wah, ini mahal ucapan Ibnu Athaillah, ini mahal.
butir-butir mutiara yang diucapkan beliau sampai di dalam kitab Aiqadul Himam. Andai kata Al-Quran itu tidak turun membicarakan tentang amal, tata tertib cara beramal untuk negeri akhirat, Al-Quran itu andai kata tidak turun, cukup dengan ucapan Ibnu Athaillah sudah lengkap. Misalnya, al-a'malu suratun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Amalan zahir itu adalah rupa yang berbentuk tubuh. Amalan-amalan yang kita kerjakan itu seperti manusia yang berbentuk batang tubuh. Apalah artinya ada manusia? Apalah artinya batang tubuh kalau tidak ada roh? Ulangi. Amalan-amalan yang kita baca, amal-amal zahir itu, apalah artinya? Karena ada artinya amalan zahir itu. Sama contohnya, batang tubuh tidak ada artinya kalau tidak ada roh padanya. Roh dan kehidupannya ialah adanya ikhlas. Amalan yang tidak ikhlas adalah seperti orang yang mati, tentulah tak ada gunanya. Nah, kita introspeksi diri kita, sampai di mana hati kita beramal. Apakah suhud batin kita itu kepada Allah, atau kepada dunia, atau kepada ingatan lain? Maka apabila amal ibadah yang kita kerjakan disertai dengan hati yang lalai dan lupa dengan Allah, maka ibadah itu tidak bisa dibuat dalam daun timbangan. Tidak ada bandanya, seperti manusia berbentuk batang tubuh tapi tidak ada roh. Pertanyaannya dua. Satu, sudah rasa banyakkah kita beramal? Dua, kemana hati kita waktu beramal? Yang dipandang bukan amal, yang dipandang hati kita waktu beramal. Dalilnya, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Pertanyaan itu dua, harus dijawab. Satu, merasa banyakkah kita sudah beramal? Setiap amal yang dikerjakan oleh hati yang lupa dengan Allah, maka ibadah itu tidak bisa dibuat dalam daun timbangan. Tidak ada bandanya, kada ada nilainya. Ini orang tua sekali lagi. Ini kelasnya kelas berat. Dalam kitab sini tidak ada berbicara fadilat dan kelebihan. Fadilat dan kelebihan itu adalah orang yang makam rendah. Karena bilanya ibadah, bilanya anggarannya ganal, cangkal kita menggaruk. Itu kelas rendah. Tapi walhasil bisa juga bakalas saja sudah ada. Tapi kita nak meningkatkan ma'rifah kepada Allah. Karena 15 tahunan sudah di masjid ini, di masjid raya ini, ulun babacaan aja 15 tahunan sudah. Kada satu tumatan dulak sudah kita meningkatkan. Ibadah yang dikerjakan dengan hati yang lupa dengan Allah, tidak ada mensyuhud dalam batin Allah. Muntung bahasa Banjarnya maramang babacaan, tapi hatinya kemana-mana. Nah, disinilah kita orang tua nih, bagaimana caranya batin tuh supaya ingat dengan Allah waktu beramal. Karena tujuan dan inti seluruh amal yang dibaca itu ingat dengan Allah. Apalagi sembahyang, wa aqimis salata lidzikri al-ghafilu bis salatarikun la qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un wa wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun
alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Hatinya kada ingat lawan Tuhan. Kalau sudah mengetahui naka itu, dua pertanyaan itu siap kita jawab di dalam hati kita. Pertama, sudah merasa banyakkah beramal? Dua, kemana hati kita waktu beramal? Orangnya ada di masjid, orangnya jadi masjid, orangnya berdiam di masjid beramal, tapi nah hatinya nah, kameranya kacau nah, kemana-mana rusak kameranya nah ada orang kameranya kamera ilahiyahnya nah, hatinya nah mensuhud kepada kekuasaan dan kebesaran. Lalu bagaimana cara kita ingat daun Allah supaya ada nilai amal itu? Makanya tauhid sekedar mensahkan keimanan kepada Allah, belajar fikih sekedar sahnya ibadah, mengetahui sahnya dan tidaknya ibadah. Tasawuf mengetahui diterima dan tidaknya ibadah kita, mengetahui tarima kakada ka ibadah korena, itu tasawuf. Walaupun hak terima dan tidaknya hak prerogatif dari Allah, tapi Allah memberitahu yang diterima seperti ini, yang tidak diterima seperti ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima. Maka itulah ucapan Ibnu Athaillah dan ucapan Sayyidina Ali, kau melaksanakan amal minta tolong dengan Allah supaya dapat mengerjakan amal. Setelah kau minta tolong kepada Allah, minta bahwa Allah Ta'ala menolongi kita beramal. Lebih besar lagi permohonanmu kepada Allah, meminta agar amal itu diterima. Amin. Kada usah diberi pahala, tarima aja yam dah. Taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa sa'ira amalina wa la tu'adzibna yawmal qiyamah innaka antal ghafurur rahim. Taqabbal minna salatana wa siyamana, itu bulan puasa, amalan makbulan diterima. Ulangi. Silahkan kata Imam Ghazali, kau kalangkang dan galak ketawa, tapi sudah ada melalui telepon, telek, headphone, antar lokal urari bahwa kau ibadah sudah pasti diterima, dosa sudah pasti diampuni. Silahkan kalangkangan ketawaan. Selama belum ada jaminan amal ibadah yang kita kerjakan diterima, dosa belum tentu diampuni, dan kau jangan ketawa. Pamun nasib tu nasib baik, kebaikan diterima, dosa diampuni, nasib baik tuh. Amin. Takana nasib sial, kebaikan tuh ada diterima orang, dosa kada diampuni orang, tuh nasib sial. Amalan yang tidak ikhlas adalah seperti orang mati. Orang mati itu tak ada gunanya. Maka untuk hidupnya amal itu hendaklah ikhlas dalam mengerjakan. Ikhlas itu ada beberapa tingkat. Babulik pulang ikhlas. Lebih daripada 40 ulama sufi mentakrifkan takrif ikhlas itu menurut Imam Ghazali. Lebih dari 40 ulama tasawuf mentakrifkan ikhlas itu. Ikhlas mudah disebut, tapi sulit dipraktikkan. Sekali lagi, ikhlas itu diceritakan mudah, diceramahkan mudah, tetapi sulit dipraktikkan. Yang mana ikhlas? Ikhlas itu maknanya secara letterlik bersih. Asalnya susu itu bercampur dengan yang lain, itu kada khalis. Lalu susu spasial campurnya tidak ada, namanya ikhlas. Murni itu ikhlas, tidak ada efek samping apa-apa.
Kata Imam Ghazali, aku condong kepada ucapan Imam Ruwaim yang mentakrifkan ikhlas. Aku setuju dengan Imam Ruwaim yang mentakrifkan ikhlas. Al-ikhlasu ifradul qasdi ilallah. Sedikit aja, ringkas saja. Al-ikhlasu ifradul qasdi ilallah, menyatukan tujuan hanya kepada Allah. Apa hubungannya hati nang mahayabang kada terima? Hati kita satu aja. Maja'alallahu fi rajulin min qalbain. Allah tidak menjadikan hati manusia itu dua sekali, ingatakan. Ya. Pertanyaannya, sakali ingatakan kawa kedua, sakali ingatakan kawa kedua. Misalnya kita beribadah, Allah diingatakan, nang lain diingatakan kawalah. Ini pertanyaannya, kawakah satu kali ingatakan dua? Kada kawa, jelas kada kawa. Kada kawa, Pak Yusman, kada kawa. Sekali ingatakan dua, kada kawa. Jadi artinya begitu kita lupa dengan Allah waktu beribadah, mansuhud, anugerah, taufik, hidayah dari Allah. Waktu kita ingat memandang kepada Allah yang menulungi kita beramal, berarti waktu itu lupa kita lawan Allah. Begitu lupa dengan Allah, masuk yang lain. Jujur ya kah? Baik, itu sudah Allah Ta'ala memadakan ma ja'alallahu fi qalbin min ma ja'alallahu fi rajulin min qalbain. Allah tidak menjadikan ke dalam hati manusia itu sekali ingatakan dua. Sudah penentuan Allah sudah. Kada kawa kita sekali ingatakan dua. Begitu kita lupa dengan Allah, otomatis ingat lawan yang lain. Begitu kita ingat lawan manusia, ingat lawan Allah, lupa lawan yang lain. Nah, ini kita seorang mensuhud hati kita kemana waktu beribadah tuh hati kita, kameranya kemana? Nah, apakah kameranya ini nah rusak, gambarnya rusak. Ya Allah, ulun ulangi. Maka itulah hebatnya ulama tasawuf, tidak ada yang disunnahkan sesudah sembahyang assalamualaikum terkecuali istighfar. Kita ulangilah, tidak ada yang disunatkan sesudah salam assalamualaikum sembahyang itu istighfar, minta ampun lawan Allah bahwa yang dikerjakan ini kita mengaku banyak retak dan kekurangan. Wah, mantap istighfarnya kan, mantap. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalau ta'alim lagi sedikit, astagfirullahaladzim li wali, astagfirullahaladzim li wali wa li jami'il muslim, astagfirullahaladzim li wali wa jami'il muslim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, minta ampun. Jangan astagfirullahaladzim li wali walidayya wa li jami'il muslimin. Nah, itu lain pulang tuh mulai habsir itu. Jadi kita memperingati Isra Mi'raj. Dahulunya kami merencanakan orang luar. Kebetulan Pak Gubernur sibuk, kada sesuai jadwal, lawan nang tukang baca nang kami kehendaki kada pas, batal. Lalu diadakan kita lokal aja malam Kamis. Malam Kamis kena. Malam Kamis itu ulun pilih anak-anak pondok pesantren nang suara angkat agak nang baik-baik suara. Nah, sebelumnya dulu begitu paling kita membaca Quran dua orang. Duit, yaitu Fakhrul Raji lawan Abduh, baca Quran dulu berdua, kemudian maulid jalan,
selesai insya Allah maulidnya seluruhnya dibaca, mengambil berkat. Selesai mungkin kada waktu Ba'isya atau kada Ba'isya, langsung aja Ba'isya, tapi sudah Ba'isya. Dua penceramahnya, penceramah tetap ulun, penceramah satu yaitu Kanwil Departemen Agama Pak Doktor Profesor Doktor Haji Muhammad Fahmi Arif MA. Banyak banget anak sidin tuh Pak, aku aja tak paling menyambat sidin berdahulu kayaknya penutupan mun ada waktu ulun. Nah, napa ampian tuh barang aja lagi, santai aja lagi malam Kamis kayaknya padahakan bemakanan kah kadakah masih dalam pemikiran. Ada nyata-nyata jangan ada makanan padanya mun makanan itu sarah juga punya bagus makanan kah bagus kadakah yan bagus makanan kah kadakah bagus makanan ikam duitnya nyaman nih bagus makanan kita bawa makanan aja leh makanan kah makanan kada bawa makanan insyaallah bawa makanan kita usahakan bagaimana caranya banyak aja bukan perusahaan nasi bungkus kan biar nasi bungkus gambut aja ada usaha nang ano itik aja masak abang iya mantap gitu makan tuh kada perlu nang perduk kanyangnya itu nah. Jadi kita malam Kamis datang ya karena malam Kamis kita diperkirakan jam 10 sudah selesai karena mulai maghrib sudah bayangkan mulai maghrib ulun tuh mulai maghrib. Jadi kakak-anak itu dipilih yang baik-baik suaranya, mengajinya dipilih-pilih pulang. Nah kemudian kita usahakan mengambil berkah itu betul-betul kisah Rasulullah. Mudahan kita berberkat, mudahan dan umur kita berberkat, harta kita berberkat, anak kita berberkat, bini mudah-mudahan babar. Jangan tertawa. Itu perlu juga bini itu berberkat bukan ada berberkat ya nang 5 lapis lawas-lawar itu menang berberkat tuh kan ada bacawai lagi ya. Boleh kita pulanglah ikhlas mudahan kita ikhlas mudahan diterima Allah Ta'ala. Nah ini bedanya orang berilmu lawan kada orang berilmu tuh imbas sembahyang aja nak menangis batinnya. Kenapa sandal bawa orang berdahulu lain menangis batinnya itu nah mengatakan sembahyang makanya assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah astagfirullahaladzim dalam hatinya ya Allah ya Rabb inilah sudah kemampuan hamba untuk mengerjakan ibadah kepada engkau ini perintah engkau ulun kau mengerjakan kayak ini nih bang ini pun atas dasar perintah engkau ini dasar tolong engkau ya Allah ulun kau kayak ini aja ini pun kada kau aja kada engkau menolongnya terima oleh engkau ya Allah ulun mengaku banyak kekurangannya jangan sembahyang aja membaca Quran kau membaca zikir kau membaca apakah selesainya itu nah penyerahan kepada Allah itu penting. Menyerahkan kepada Allah tuh menyerahkan minta terima ya Allah ya Rabb sampai di sini aja ulun kemampuan kau mengerjakan perintah kau itu pun dasar atas dasar anugerah engkau menolongi banyak kekurangannya ya Allah ulun jahil kadang kaya orang alim mengerja mantap coba aja imam sembahyang tuh mantap tuh imam baca dalail Allah memandam satu martabat minta sarahkan minta terima lawan Allah Ta'ala mulai bang nih hendak pulang imbahnya tuh mantap pulang 3 hari gak diingat lagi baik mandangar bang baik mandangar tuh nah maka bila hati lupa lawan Allah dalam beribadah kada tarima orang karena otomatis ingat lawan yang lain pun ingat lawan yang lain berarti kada ikhlas kada punya roh ibadah itu. Jadi pertanyaan itu harus kita pertanyakan terus di jiwa kita sudah merasa banyak beramal kemana hati kita waktu beramal
tidak ada nang tahunya, diri kita sendirilah. Kemana hati kita waktu beramal? Diri kita sendirilah. Ini tadi nah, maghrib tadi, bawirit tadi, lawas pun bawirit, lawas pun kita sembahyang. Nah kemana hati kita? Kalau sudah mengetahui hati kita kada karuan nang itu, sudah merasa banyak kita beramal, terkecuali jalan solusinya adalah minta terima lawan Allah, akui bahwa kita beramal tidak sempurna, itu pun yang baik tuh dari engkau juga ya Allah. Ulun kawa kayak ini aja, ini pun atas dasar pertolongan engkau. Ikhlas itu kata Imam Ghazali mengutip pendapat Imam Ruwaim, ifradul qasdi ilallah, menyatukan tujuan hanya kepada Allah, satu tujuan kepada Allah, itu aja. Ikhlas itu satu tujuan aja, hati hanya kepada Allah. Andai kata didesak orang, ditanya orang, kita beramal itu jauh cuma satu, Allah. Kenapa jurang guru Bakri Ikam Hakun menjadi tukang baca, tukang ceramah 3 kali seminggu di sini? Allah menyuruh. Membacakan masyarakatnya mau datang, Allah menyuruh. Aku pun tidak bisa berbuat apa-apa, itu Allah menyuruh. Kalau ada efek samping supaya pejabat tunduk, supaya pejabat menghormati, supaya masyarakat menghormati, bercampur kada khalis. Mudahan ikhlas kita. Maka bilanya kada ikhlas napa yuk? Siapa dapat nah? Munnya kada ikhlas napa yuk? Mudahan ada saikung barang nang dapat nah. Maka jangan mawah dingeh. Aku betakun aja kada dapat kada apa. Amunnya kada ikhlas napa narannya yuk? Kita anuan aja babi pikiran aja yuk. Munnya kada ikhlas napa narannya? Paji. Munnya kada ikhlas napa narannya? Munnya kada ikhlas, munnya kada khalis kan tentu bercampur nah panarnya. Tahu lah pian. Kada hendak baca sini. Bau cepat kada hendak benar. Nang nyata benar kalau luput. Jalakolah. Bayan aja zona. Babuannya ini banyak bayan juga. Ya. Nah bayan. Jangan disaran kada boleh bila bapak dahan pulas talingannya. Untuk akan di sekolahan. Nah bayan. Ayo, bilanya kada ikhlas tuh apa narannya? Bercampur tuh apa narannya? Napanya? Kada jelas dah. Lawanan ikhlas tentu ria, minta nilai lawan orang, ya Allah. Bilanya kada ikhlas, ria minta nilai lawan orang. Jadi bila hati itu ke Allah Ta'ala aja kada ada kesempatan yang lain mengatakan. Bila kita beramal tuh mengatakan Allah, nama ingatakan nang nyaman mengatakan tuh dengan anugerah tolong Allah. Kata Imam Nawawi, kau tidak bisa terus menerus ingat kepada Allah dalam beramal, itu makam wali. Nang beramal terus menerus ingat lawan Allah tuh wali. Mun kita terus menerus ingat lawan Allah, penek kepala. Di mana caranya? Permulaannya kada ingat, permulaannya pertengahannya kada ingat, pertengahannya terakhir barang menyerahkan batin kepada Allah bahwa itu anugerah Allah. Hanta talapang lo sedikit kita. Ada ulama sufi yang membulihakan Allah. Jakat ya lucu kita. Ulun ingat waktu belajaran tahun 83 waktu di Karaton. Tahun 83 ulun ingat. Manguya orang tu wajib minta maaf lawan orang tu. Bilanya kada minta maaf lawan orang itu, Allah Ta'ala kada bampuni. Kita takuyai lawan orang barenya. Inya kada rida kada kawa kita. Inya kada memaafi. Bersalaman juga tapi kada mau ucapakan aku takuyai ikam semalam, tetap kada diampuni Allah. Tapi di antara ulama sufi ada yang membolehkan. Ini bukan main tinggalkan mengoyak orang ada. Ini cuma pasangan kita mudahan kabul. Kata Hasanul Basri,
boleh aja kada bakujuk minta ampun lawan orang itu membaca istighfar lawaninya, yaitu dengan astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat. Itu nang dipraktikkan oleh beliau. Kenapa kita membaca astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah li walil mu'minina. Itu kita memintakan ampun orang Islam. Maklum kita ni muntung telancar menguyainya karena kebanyakan dosa kita, lalu kita memintakan ampun lawaninya. Imbal baliknya kita mengurangi derajatnya, tapi kita menambah amalnya. Itu seorang ulama sufi namanya Hasanul Basri membolehkan. Ingat ulun 83 tahun 83 diambil sidin kitab itu daripada hebatnya guru arwah guru sakumpul, diambil sidin tulisan Hasanul Basri itu dicium sidin, menangis sidin, terima kasih wahai tuan guru Imam Hasanul Basri, karena ucapan orang ini berdasar ada ambilan Quran dan hadis yang membolehkan itu. Nah sidin, terima kasih Hasan Basri nang membolehkan dengan istighfar haja kada bakujuk minta ampun dan orang itu. Kita adalah terima kasih lawan itu. Itu hebatnya arwah guru sakumpul. Sayang sudah matian, sudah ahli Quran matian, ahli tasawuf matian, ahli musyahadah dengan Nur Muhammad matian, ahli fikih matian. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an illa biqabdil ulama. Matian sudah ulama-ulama nang hak, ulama-ulama yang tidak bersih daripada politik, ulama yang semata-mata akhirat sudah matian sudah. Tak tinggal nang karacak bihani lagi nih. Berlambang ulama, berpotongan ulama, tapi berhati serigala. Allahu Akbar. Kita boleh ke? Kada kawa kita pamulaan barang, pamulaan dulu mensuh dalam batin nina anugerah Allah Ta'ala, anugerah Allah. Kada kawa salawasan ingat tuh bahwa hendak membaca barang ini anugerah Allah, pertolongan Allah, rahmat Allah, rezeki dan diberikan Allah lewat amal ini. Ingat lawan Allah, pamulaannya barang. Ternyata pamulaannya bahaya bang, kada diingat. Rahatan panangannya membacaan itu barang itu dasar anugerah dan taufik Allah Ta'ala. Aku menggawi ini tolongi Allah, rahmat Allah, petunjuk Allah, hidayah Allah, taufik Allah. Pamulaannya kada ingat, panangannya kada ingat juga. Tolong Jasidin terakhir barang seperti istighfar tadi, itu menunjukkan amal kita alamat diterima. Ingat, mun kada pamulaan panangahan, mun kada panangan paampihan. Bahasa Indonesianya permulaan, pertengahan, terakhir. Pamulaan, panangahan, paampihan. Ada menalipun ulun orang Jawa, guru dikukurangi bahasa Banjar dikukurangi, guru ulun kada mengerti. Nah, jadi dicampur-campur bahasa tuh. Nah, panangahan paampihan. Paampihan mun kita tak tawannya mana, munnya kada suam mun mulai Jawa datang ke sini buanteran menalipun ulun guru dikurangi sedikit bahasa Banjar juga, tapi ada bahasa Indonesianya. Jadi permulaan, pertengahan, terakhir. Pamulaan, panangahan, paampihan. Kita boleh ikhlas. Mudahan kita ikhlas sudah. Satu tujuan aja Allah. Sudah pernah kita bahas nih lewat nang bacaan nang tapi takkan nababnya nih pulang. Semakin baik ingat. Mudahan kita dikarenakan Allah Ta'ala, dikehendaki Allah Ta'ala kita ikhlas. Tapi kita berusaha apa menuntut sudah. Usaha sudah menuntut. Bagaimanapun kita hendak ikhlas kata kawa baja mungkin ada Allah mencintai kita kan ya. Kalau kuncinya tuh pulang
kita aja hendak ikhlas mah ikhlasakan ilmunya sudah mantap kada kawa jua mun kada Allah mencintai kita hanya kawa ikhlas. Apa dalam hadis qudsi, al-ikhlasu sirrun min asrari istauda'tuhu qalba man ahbabtu min ibadi. Ikhlas itu adalah satu rahasia daripada beberapa rahasiaku. Aku letakkan ikhlas itu ke dalam hati hambaku, nang aku sudah menaruh cinta kepada hambaku, baru ikhlas. Semua tindak tanduk gerak geriknya ikhlas. Ini kadang tahunya memandirnya mana nih aku babacaan ini lantaran Allah Rasul menyuruh, tidak ada efek samping nyaman nih menyambat, tapi praktik dalam hatinya bilanya berbeda dengan hati dengan luar, berbeda dengan dalam dengan lidah, berarti munafik. Maka bilanya munafik berat lagi. Maka itulah Allah Ta'ala menyuruh kita meletakkan niat di pamulaan supaya kawa menangguh, kawa mengenal, dapat mengenal ikhlas kada. Nah, anak berangkat ke sini, nah, anak berangkat sini. Napa niat kita? Inna Allah Ta'ala yu'til ajra biqadri niyati. Allah Ta'ala Allah Ta'ala memberi pahala dengan kadar banyaknya meletakkan niat. Apabila kita banyak meletakkan niat, maka Allah Ta'ala banyak memberi pahala. Aku tulak ke sini, aku berangkat ke sini, hendak i'tikaf. Aku berangkat ke sini hendak meramaikan masjid. Aku hendak ke sini mensyukuri kesehatan. Aku berangkat ke sini hendak silaturahmi dengan temanku dan saudara-saudaraku yang muslim. Aku berangkat ke sini mengurangi maksiat kepada Allah lewat i'tikaf. Aku berangkat ke sini menghilangkan kejahilan. Aku berangkat ke sini hendak beramal. Innallaha ta'ala yuqtil ajra biqadri niyati. Dahulukan niat wa qaddimin niyata qabla amali. Dapat kita mengetahui ikhlas kadanya. Kawa kita mengetahui, dapat kita mengetahui ikhlas kada kagawian kita. Niat berdahulu. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Qaddimin niyata qabla al-amali. Innallaha ta'ala yu'til ajra biqadri niyati. Nah, sudah cara-caranya, sudah ikhlas, sudah caranya. Tinggal memohon aja lawan Tuhan mudah ikhlas. Jadi tetap pertanyaan dua tuh tetap dirongrong ke diri kita, kemana hati kita beramal. Sudah banyakkah merasa kita beramal, kemana hati kita beramal. Jangan harap dapat pahala, jangan harap dapat balasan orangnya kada ikhlas. Namun di dalam kitab Minhajus Saniyah, ingatkah kita ya bilanya tamat kitab At-Tanqihul Qaul menyambung kitab Minhajus Saniyah itu tasawuf. Bilanya kada ikhlas berarti riya. Lillah wa li syai'in akhar. Baniat kasini menjunjung perintah Allah, mensyukuri nikmat kesehatan. Ada terbuat pula, mudahan orang menaruh simpatik lawan aku. Dan bila bata tamuan lawan kawan, inya pinanduk kenal lawan aku, mudahan dipilihnya aku jadi DPR. Tapi lillah wali syai'in akhar. Lillah karena Allah juga dahulu, tapi ada campuran. Campuran ini nang racun. Campuran ini racun. Campuran ini racun. Racun campuran. Mana banyu contohnya ya Allah. Selajur duduk ya. Aku beristirahat ya. Inilah perwakilan. Mana maanuakan bayan banyu, mana dipakalah pulang mesadang guru itu kadang ada makalah jurang. Mudahan amin dan itu. Jadi bisa jadi tukang baca. Contoh. Ini contoh aja, kadang nak minum, kadang nak contoh.
haus juga harus nah ianya harus haus juga aja rumah yang terlalu pian ini banyu dingin kan itulah kebanyakannya tuan guru tuh hingga banyu putih padahal cakanya bagula itu kan menambah energi semestinya kan banyu bagula. Jadi tuan guru tuh banyu putih kenapa tiap ngamis kan. Nah lihat nang lillah wali syai'in akhar, lillah wali syai'in akhar, karena Allah tapi ada sedikit hati efek samping yang lain. Aku membagi-bagi baju lapis ini hendak berhadiah lawan dangsana ke orang Islam, tapi bagambar bang, contoh semata-mata ikhlas, jadi kada jadi aku bahadiah itu loh orang jenda bahadiah aku ikhlas nyaman dipandir ikhlas bahadiah baju lapis munnya jadi terima kasih mun dipilihnya terima kasih munnya kada aku ikhlas. Tapi mudah-mudahan naiknya memilih aku karena aku berjasa sudah. Mudah-mudahan naik kaina aku imbah babacaan nina ka ujung murung ka pasar lama ka batu tukar tu tak murah sedikit. Kada menyinggung orang, aku juga nang baju lapis tadi orang bang. Nah ini banyak minum dulu lah, minum kada bahiri loh kopian izinakan aja loh, izinakan dia lo minum minum iya muka ada izinakan maaf bang biar pian kada izinakan ya kada ada yang pian juga punya masih lo minum itu daripada menghargai pian minumlah iya minum batundok sopan orang batundok itu nah jangan kaina malam arba kaina menandak makanan malam arba kaina ulun menyiapkan nasi bungkus 10 ting 10 bungkus kada bayo kita ayo kaina kayak apa caranya aku sudah tahu capakan pemakanan kayak apa caranya kita ini misalnya segelas minum betundukan jurang rumah masih haja Allahu Akbar satu mat aja sebentar meminta tuh betunduk tuh supan juga jadi belakang anak manu akan dulu menghanawakan supaya kabulong sangan banyak loh sudah sedikit diminum banyak tinggalnya nih loh. Andai kata dititiki oleh racun, ini racun 2 titik aja unsa titik ya kayak kasa dikitan 2 titik temek ujabahari enren racun tikus masukkan sini 2 titik aja padahal banyak banyu apa banyu nang bersihnya banyu nang kada nambah apa kada beracun 2 titik aja racun. Inilah yang diucapkan oleh Imam Busiri kam hasanat ladzatan lil mar'i qatilatan min haitsu lam yadri anna summa fid dasami. Kam hasanat ladzatan bujur kah yuk guru-guru kam hasanat ladzatan lil mar'i qatilatan min haitsu lam yadri anna summa fid dasami. Enak air itu segelas enak tapi sayang 1000 sayang dititisi racun yang berbisa membunuh. Sayang ikhlasnya sudah banyak penuh ikhlasnya tapi dimasuki kuman sedikit karena hati memandang kepada makhluk, karena hati memandang kepada manusia,
karena ada tujuan yang tertentu. Di balik yang demikian ada tujuan yang tertentu. Sudah ikhlas tapi wali syaitan, itulah yang merusak. Mudah-mudahan kita dibersihkan Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Berangkat ke sini rame-rame, ya Allah, ikhlas karena Allah sama-sama menjunjung perintah Allah. Sambil hendak betamuan pacaran, nang hendak betamuan pacaran itu nang marusaknya. Hendak nang mal jumcar itu nang malam jumpa pacarnya itu nah. Khusus anak-anak muda. Lah, ulun bepesan anak-anak muda, hargailah Pak Polisi. Kita sudah dapat keistimewaan dari Pak Polisi di bebas silem. Syukur alhamdulillah. Terima kasih Pak Kapolda. Terima kasih. Sampian tidak memberlakukan apa? Peraturan berlalu lintas. Hormati. Jangan mengebut sesudah majelis taklim. Mantang-mantang dibebaskan. Itu adik remaja tidak menutup kemungkinan itu. Hormatilah mereka, hormatilah orang berlalu lintas. Kita sudah diistimewakan oleh Pak Polisi, tidak dirazia karena tidak memakai helm. Sedangkan santunlah lambang kita bahwa orang bakas menuntut ilmu pengetahuan. Jangan arogan berkendaraan. Tak ketahuilah bahwa kita berkendaraan, banyak orang yang di kendaraan, yang berjalan di kendaraan, banyak lagi orang memerlukan jalan. Jangan kita semenang-menang. Itu ulun lihat adik-adik remaja, no mentang ada bahilip, no mentang bebas, no. Kadang-kadang menyerobot lampu merah. Nah itu api-api. Hormatilah Pak Polisi karena dia menghormati kita. Alhamdulillah. Kenapa dia menghormati kita? Bahwa bebas kada bahiliman. Nah, tapi kita tetap dari segi kada bahilim itu sudah istimewa. Jangan kita menyerobot lampu merah, jangan kita arogan, jangan kita kada beradab berlalu lintas. Karena berdasarkan mata ulun yang melihat, karena ulun ini jauh juga, ulun jauh juga melihat aja orang nang tulakan itu dah. Jangan, hormatilah pemakai jalan yang lain. Kita sudah diistimewakan, kita sudah dibebaskan, syukur alhamdulillah. Jangan kita mengambil tindakan sekehendak kita. Kembali kepada ikhlas. Jadi lillah walisain akhar. Apabila kita beramal kada ikhlas, otomatis riya. Ingat, apabila orang beramal riya, jangan harap dimuliakan Allah dan malaikat. Bahkan digusari oleh malaikat, dipanggil di hari kiamat dengan 4 nama untuk menuju padang mahsyar. Dicap 4 nama dengan nama yang jelek. Ba'amal tuh orangnya, ba'amal tuh apa lagi ada ba'amal. Maka itulah ulun sudah sampaikan. Maksiatun auratat dillan waftikharan khairun min ta'atin auratat izzan wastikbaran. Sudah pernah dibahas ini. Ini halus ucapan Ibnu Athaillah nih, halus. Ini ada karena kita bertemuan kitabnya nih. Maksiatun, tapi auratat dhillan waftikharan khairun min ta'atin auratat izzan wastikbaran. Orang itu berdua, yang satu bergelimang di tengah dosa dan maksiat tapi pengakuannya hina, lebih baik daripada orang taat tapi berpengakuan sombong dan hebat. Nah ini bahayanya kita nang alim, bahayanya kita nang tulak ke majelis taklim, datang ke majelis taklim tapi aurasat izzan wastikbaran, tapi inya maksiat aurasat dillan wabtikaran. Orang itu bergelimang di tengah dosa dan maksiat tapi inya kawa mahinakan diri. Aku nih jadinya kada berhak masuk surga, aku nih dosa banyak, maksiat banyak,
taat malas, tidak harapan aku di masuk surga, aku nih hina. Berbeda lawan Pak Haji, oh tulak ke masjid raya, pakaian serba putih pulang, itu menyinggung aku tuh. Naikamnya batamuan lawan orang napa, orang nang badom, nah lipaknya badom, kapit baju tuh nah, belitnya tuh nah. Ada puas di sini di talinga pulang nah di sini pulang nah, pejanggut. Lipaknya badom tuh. Melihat Pak Haji saraba putih tulak berangkat. Ujar nang badom nih, Allah, untungnya Pak Haji sidin. Untungnya itu orang tulakan bajurut ke masjid raya. Seorang ini maklum aja nang kayak ini. Anam aja pulang. Mana kawan? Dia nak kawan kosong. Aku nih neraka kada kawa mengendalikan nafsu aku nang ini. Ada Pak Haji nang bisa pido motor itu nari. Wah, ada apa-apa ada buhannya nih. Badom juga bian. Nih putih apa ada banyak. Jauh lebih orang hebat orang maksiat daripada nang taat tadi. Orang maksiat tapi hatinya dzillan wa iftikharan, merasa hina, merasa banyak dosa. Lawan nang tulak berangkat nang saraba putih tadi, tapi mengaku hebat, mengaku hebat nintuna kada kawa manapalian, kada kawa manapali taat nang tulak menuntut tadi lawan dosanya sombong tuh kada kawa manapalis dosa sombong tuh kada kawa manapali. Dosa sombong tuh kada kawa manapali. Dibandingkan dengan pahala menuntut ilmu pengetahuan, pahala berangkat menuntut ilmu pengetahuan dengan dosa sombongnya itu dah ada katapalan uja bahasa hamtega na cahik pada tambel. Nah itu halus. Kalau kita kada ada pengalaman pasti terjadi ini. Rasakan diri seorang aja, rasakan diri masing-masing apakah manfaatnya kawan aku menuntut ini adakah terjadi lawan aku. Itu introspeksi diri, muhasabah, tausiah diri kita sendiri. Umun kayak itu aku bungol bandar langsung malam nah pinanya aja nah pina baik nah padahal batu mang gumbili batu mang durian manis harum tapi sayang bahulat. Tahulah durian itu pada bahulat. Munnya tahu ada menu kari orang di luarnya hebat, dicium harum, dilihat taat. Biar perilaku tuan guru, potongan tuan wali, baju gamis, bersurban, hebat, kada tahu aja hatinya kemana. Cocok aja ucapan Abul Hasan As-Sadzali, malam yatagalgal fi ilmina hadza faqat mata musiran abal kabair. Barang siapa tidak mutala'ai kutubul kaum, barang siapa tidak mendalam-dalami ilmu mistik dan tasawuf, dikhawatirkan matinya membawa dosa besar. Inya kada tahu. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita lah. Ya Allah. Maka itulah Rasulullah sebelum menghadap kepada Allah, kalau kita mengambil berkat Isra Mi'raj, sebelum Rasulullah menghadap kepada hadrat Allah, isyarat dibersihi dulu, dibersihi batin dengan kata-kata Imam Ghazali lebih dahulu, takhalli. Sesudah takhalli, tahalli, baru dapat tajalli. Jadi bilanya batin itu Allah taruh dan dipandangnya waktu beramal, Allah di waktu beramal itu dipandangnya batinnya.
nang lain kan ingat lagi, berarti sudah ikhlas. Bila didesak orang, membuktikan pulang, didesak orang, ditanya orang, apa ikam jadi babacaan, kenapa ikam jadi datang, kenapa pian jadi hakun mendangarakan, jawaban cuma satu, Allah Rasul menyuruh. Kenapa jadi menukar pakaian, Allah Rasul menyuruh menutup aurat. Kenapa maka handap, nah kada kawa ikhlas pulang lain. Kenapa jadi nukar baju bu, jawabannya menutup aurat. Kenapa pian makanang tarang tuh dipakai, nah kada ikhlas. Kenapa pian jadi babini, Allah Rasul menyuruh aku babini, ya lo ada lo hadis Qurannya. Kenapa bu pian jadi balaki, Allah Rasul menyuruh. Kenapa pian mati laki maka babini pulang, kada dan di bawah gatal bener, maksudnya batis, dan di bawah tuh gatal batis. Kenapa kada magata sambat gatal? Kita boleh gitu. Maka untuk hidupnya amal itu hendaklah ikhlas dalam mengerjakannya. Bilanya menanggung, bila mengetahui ikhlas itu, bilanya suhud batin Allah Ta'ala di dalam beramal, kada ada lain masuknya, ya ikhlas. Bilanya ide ingat lawan yang lain macam-macam tuh bisa ada ikhlas. Ikhlas itu ada beberapa tingkatan. Ikhlasul abidin, ikhlasul muhibbin, ikhlasul arifin, 3. Wallahu alam. Minggu kaina pulang kita sambung. Mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita dalam taat ibadah kepadanya, sehat badan, taat ibadah kepada Allah. Semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala, diikhlaskan Allah. Semoga kita dalam keadaan dosa kita diampuni, kebaikan kita diterima, seperti mana Allah Ta'ala menganugerahi kita hidup ini beriman, tidak dicopotnya waktu sakaratul maut. Amin.